4 hal penyebab koperasi merah putih gak jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KDMP dimanapun berada, semoga hari ini kita semuanya selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas ke depan dengan lancar dan penuh berkah. Baik teman-teman, di kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang 4 hal penyebab koperasi merah putih gak jalan-jalan. Oke, ini teman-teman berdasarkan pengamatan dan berdasarkan dari cerita-cerita yang saya ambil dari grup-grup teman-teman para pengurus, ketua, anggota ataupun pengawas KDMP di seluruh Nusantara ya. Karena kita punya grup nasional dan grup di kecamatan ataupun kabupaten. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya jika teman-teman subscribe channel ini untuk tutorial-tutorial berikutnya, dan jangan lupa di like, share, dan bagikan ke teman-teman, saudara-saudara atau anggota ataupun pengawas koperasi merah putih dimanapun berada. Baik teman-teman, langsung saja ya teman-teman ya. 4 hal apakah yang menyebabkan koperasi merah putih ini nggak jalan-jalan? Menurut pendapat kami Sobat KDMP, yang pertama adalah masalah regulasi. Yang pertama adalah legalitas usahanya. Teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kalau di Indonesia ini apapun, kalau misalkan mau ada dukungan dari pemerintah, maka kita harus menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang ada di usaha kita. Salah satunya adalah NIP, NPWP, kemudian Menkumham ya, ADART, kemudian akte pendirian dan lain sebagainya. Itu semuanya harus ada. Dan kalau nggak ada, maka kita nggak bisa jalan dan tidak akan pernah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah prosedur pembuatan usahanya. Teman-teman, untuk membuat gerai yang ada kurang lebih 9 atau 8 gerai itu ya, itu bukan hal mudah ya teman-teman ya. Karena SDM yang ada ini adalah SDM yang awalnya ini main todong aja. Jadi tidak serta-merta orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Misalkan kita mau membuka gerai sembako ya, kita bukan semuanya orang-orang pedagang teman-teman ya. Jadi background kita pengurus ini macam-macam. Ada yang backgroundnya guru, ada yang backgroundnya pengusaha di bidang percetakan ya, ada yang seorang internet marketer ya, ada yang seorang petani. Kan ini nggak match teman-teman ya. Artinya untuk membuat usaha itu pun ini membutuhkan SDM yang cocok dan pas pada bidangnya masing-masing. Misalkan kita mau membuat klinik kesehatan, orang-orang pengurus kita tidak ada yang ahli di bidang kesehatan. Otomatis untuk mendirikannya pun ini kita butuh effort yang lebih, atau kita membutuhkan orang yang spesifik untuk menangani hal itu. Dan ini nggak mudah. Yang ketiga adalah sistem sharing point-nya bagi hasilnya. Teman-teman, karena ini kita berbentuk koperasi, maka kita harus ada yang namanya bagi hasil atau SHU ya. Dan SHU ini akan dibagi setiap tahun ya, kurang lebih seperti itu. Artinya selama runtutan 1 tahun ini ya teman-teman, ini harus ada yang dihasilkan ya, supaya di akhir tahun nanti bisa dibagi seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini sekali lagi, SDM kita ini bukan orang-orang atau orang-orang yang ahli atau paham di bidang koperasi. Artinya kita perlu belajar lagi bagaimana menjalankan koperasi ini agar berhasil. Oke, kemudian regulasi masalah laporannya ya. Jadi teman-teman, karena ini kita didirikan oleh pemerintah, maka kita ada juga yang namanya SPJ atau laporan ya. Artinya ini adalah sesuatu kewajiban yang mungkin agak sedikit merepotkan ya bagi teman-teman atau orang-orang yang tidak terbiasa dengan administrasi, laporan dan lain sebagainya. Terus terang, kita ini adalah orang-orang backgroundnya, kalau saya sendiri ini pengusaha teman-teman ya. Jadi untuk hal-hal yang semacam ini kita anggap ribet ya, ribet. Jadi ini bisa menghambat langkah kita sebagai seorang pengusaha. Kemudian yang terakhir adalah masalah pajaknya. Teman-teman, setiap kegiatan atau aktivitas bisnis ini nanti ada pajaknya ya. Dan itu wajib dilaporkan dan dibayarkan jika ada transaksinya seperti itu. Artinya ini juga akan bisa menghambat tentang bagaimana proses atau operasional koperasi ini segera berjalan. Itu teman-teman ya, itu dari segi regulasi. Oke, yang kedua teman-teman, ini adalah masalah intervensi. Bagaimana ada intervensi? Contoh teman-teman ya, intervensi dari orang-orang yang punya kepentingan di desa. Contoh ya, misalkan untuk mengajukan pinjaman ke Bank Himbara, ini kita harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan kepala desa.
kepala desa akan memanggil BPD, akan memanggil perangkat-perangkat yang dianggap perlu untuk menentukan berapakah besar pinjaman yang akan diajukan ke Bank Himbara. Nah, suatu contoh misalkan salah satu dari BPD atau salah satu dari perangkat desa ini mempunyai menjadi agen LPG misalkan ya, menjadi pangkalan LPG misalkan, distributor LPG, otomatis kan mereka ini punya kepentingan untuk penjualan. Andai kata kita mau mendirikan agen LPG seperti itu misalkan, maka mereka ini kan otomatis akan menghambat. Bisa jadi mereka nggak setuju gara-gara mereka punya usaha tersebut. Nah, ini salah satu contoh kecil yang mungkin saja bisa terjadi. Atau mungkin kepentingan-kepentingan lain yang akan timbul ketika rapat itu, sehingga kita mau mengajukan dana ke Bank Himbara pun tidak bisa karena tidak ada persetujuan dari kepala desa dan anggota-anggota yang terlibat dalamnya. Itu ya teman-teman. Yang kedua adalah masalah pengawasan. Pengawasan yang berlebihan. Menurut saya ini sangat berlebihan sekali ya. Yang pertama, belum apa-apa di tempat kami itu sudah dimintai nomor telepon Bapak Ibu ya. Nomor telepon bla 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 dari anggota dan pengurus itu untuk apa? Saya nggak tahu, pokoknya dimintai nomor telepon, katanya mau distorkan ke Polsek ya, seperti itu. Ya kita bikin aja, kita sudah setorkan semuanya dan sudah clear ya. Itu dari pengawasan itu berarti kita lihat di situ ada diawasi oleh Polsek ya, kecamatan, kemudian dinas koperasi ya kan, anggota sendiri ya, kemudian juga dari desa. Kemudian kalau secara digital itu nanti diawasi oleh aplikasi Microset itu, dari transaksinya, dari apa namanya perjalanannya atau prosesnya. Kemudian ada transaksi-transaksi itu semuanya melalui QRIS dan melalui transaksi digital, otomatis di sana bisa diawasi secara digital oleh pihak pemerintah. Artinya kan ini sangat berlebihan. Ini bisa mengintervensi kepentingan-kepentingan atau menghambat proses perjalanan dari operasional koperasi itu sendiri, teman-teman ya. Baik, yang ketiga teman-teman ya, kurangnya modal. Menurut kami teman-teman ya, modal ini berbelit-belit ya. Modal di KDMP ini berbelit-belit. Kenapa tidak langsung aja diberi modal? Misalkan dana desa yang 1,3 M ya kan. BUMDes kita tahu, BUMDes sudah ada jatahnya 20% dari DD. Sedangkan untuk Koperasi Merah Putih atau KDMP ini tidak ada jatah sama sekali dari dana desa ya kan. Perlu diketahui bahwa dana desa hanya menjadi penjamin ya kan, ketika ada gagal bayar pada pengembalian uang dari Himbara. Jadi bukan uang langsung diberikan kepada Koperasi Merah Putih ini loh, buat 30% untuk modal Koperasi Merah Putih. Tidak ada seperti itu. Menurut kami ini berbeda juga ya teman-teman. Artinya dengan seperti ini kita mau ngutang pun ini juga mikir-mikir dua kali teman-teman ya. Artinya apa? Ya, iya kalau nanti bisa untung, iya kalau nanti bisa profit ya kan. Kita bisa survive, bisa dapat uang lagi, bisa dapat keuntungan yang bisa kita bagi dan bisa minimal sudah bisa mengembalikan. Kalau misalnya kita gagal, ya otomatis ini akan menjadi pertimbangan tersendiri kan, seperti itu. Ya, kurangnya modal artinya yang pertama. Yang kedua adalah PMK nomor 49 tahun 2005. Artinya semuanya sudah diatur teman-teman ya. Untuk mengakses dana ke Bank Himbara ini sudah diatur di PMK nomor 49 tahun 2025. Di sana tertulis pengembaliannya 6 tahun, kemudian bunganya 6% ya kan. Kemudian harus membuat analisa bisnis yang dimusyawarahkan dengan kepala desa dan selanjutnya seperti itu. Ini sangat-sangat menurut kami prosedurnya sangat berbelit-belit teman-teman ya. Kemudian yang Permendes nomor 10 tahun 2025. Nah, ini mengatur tentang persetujuan kepala desa tentang pembiayaan atau bantuan pembiayaan ketika gagal bayar ya, di Permendes nomor 10 tahun 2025. Dan di situ juga ditulis bahwasanya di situ ada bagi hasil 20% ke desa ketika nanti sudah dihitung SHU-nya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian nomor keempat ini ada Kemendagri yang nomor 13 tahun 2025. Ini hampir sama dengan Permendes, tapi ini hubungannya dengan kelurahan dan desa. Nah, artinya kurangnya modal ini juga bisa menjadi salah satu penghambat kita dalam menjalankan Koperasi Merah Putih, teman-teman. Yang keempat, teman-teman ya, takut gagal. Pastinya, teman-teman ya. Artinya apa? Taruhan dari takut gagal ini adalah taruhannya adalah nama pengurus, teman-teman. Menurut kami, jika pengurus ini gagal, yang pertama apa dampaknya?
kehilangan kredibilitas terutama di desanya. Betul nggak teman-teman ya? Ketika kita sudah dapat amanah kemudian kita gagal menjalankan koperasi Merah Putih ini, otomatis secara nggak langsung ya, secara langsung atau nggak langsung kita akan sedikit menerima nama jelek ya kan. Nggak entos saya kali nantang-nantang ya, seperti itu saja kan. Nggak bisa ngurusi koperasi aja, ngurusin koperasi seperti itu. Otomatis kita sedikit kehilangan kredibilitas di desa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, otomatis tidak bayaran dan kerja bakti selama 1 tahun. Otomatis teman-teman ya. Jika gerai Bapak Ibu yang dijalankan itu nanti gagal atau misalkan tidak memiliki keuntungan, otomatis Bapak Ibu ini kan dalam kurun waktu 1 tahun Bapak Ibu itu kerja bakti ya kan. Kenapa? Karena kan merugi. Nah kalau merugi otomatis kan nggak dapat SHU, nggak dapat bagian apapun. Jadi Bapak Ibu harus ikhlas. Jadi 1 tahun itu nggak akan ada bayaran, nggak akan ada SHU ya. Jadi Bapak Ibu harus siap untuk itu. Yang ketiga Bapak Ibu ya, berurusan dengan hukum jika salah dalam pelaporan dan penyalahgunaan keuangan atau perpajakan. Otomatis teman-teman ya, kalau misalkan kita salah dalam memposting uang misalkan, atau penggunaan uang, atau misalkan pelaporannya salah, atau misalkan perpajakannya salah, ini akan ada hubungannya dengan badan hukum teman-teman ya. Artinya bisa saja kita ini berurusan dengan hukum karena salah dalam memproses keuangan. Ini kan ngeri banget teman-teman ya. Itu. Yang keempat terakhir ya, tidak adanya jaminan kesejahteraan untuk pengurus. Pengurus ini bekerja sangat keras ya, montang-manting mengurusi apa itu, mengurusi sana, mengurusi ini, mengurusi itu, dan ini tidak ada jaminan kesejahteraan sama sekali atau tidak ada bayarannya sama sekali ya. Otomatis ya, untuk di awal ini teman-teman pengurus semuanya nggak ada bayaran sama sekali ya kan. Artinya apa? Pengurus sudah berkorban banyak ya teman-teman ya, secara waktu, secara tenaga ya, bahkan secara materi juga tidak jarang seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan kita menghadiri rapat butuh uang, butuh transport ya kan, seperti itu. Artinya kita sudah mengeluarkan uang, tapi ternyata dalam perjalanan kita ini nggak ada istilahnya jaminan kesejahteraan, kita nggak ada teman-teman ya. Artinya nggak ada gajinya ya kan, dari pemerintah nggak ada gaji, bahkan malah akan menghadirkan P3K pada koperasi kita teman-teman ya, seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang agak sedikit kecewa dengan statement karena akan ditambahkan P3K pada koperasi Merah Putih itu teman-teman ya. Jadi keempat hal inilah teman-teman ya yang menjadikan kenapa koperasi Merah Putih ini nggak jalan-jalan. Jadi itu teman-teman ya. Ini menurut analisa kami, menurut pendapat kami teman-teman ya. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada pertanyaan atau yang lain teman-teman silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe channel ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman para pengurus, anggota, pengawas koperasi di manapun berada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.